Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ, dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan, dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak, dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Memberi ruang bagi Allah dan sesama. Renungan oleh Romo Dionisius Aditya Ukar. Suatu ketika ada perbincangan seperti ini. "Bu, minggu depan tugas Mazmur ya?" "Waduh, jangan saya Pak, suara saya pas-pasan. Anak Ibu Fitri, suaranya bagus." "Oh, ya sudah kalau gitu Ibu tugas lektor saja, kan cuman baca, nggak perlu nyanyi." "Aduh jangan Pak, saya grogi kalau baca di depan umum." "Ya sudah kalau gitu Ibu tugas kolektan aja ya." "Jangan saya deh Pak, saya bantu nyanyi kur aja ya, suara saya lumayan kok." Sahabat Cafe Rohani, dialog di atas memang fiktif. Tapi seringkali hal serupa di atas terjadi di antara umat, tidak hanya di kalangan awam. Bahkan juga kecenderungan menolak tugas juga bisa terjadi di kalangan biarawan-biarawati dan para imam. Ada jutaan alasan logis sampai yang mengada-ngada untuk menolak tugas yang diberikan. Hari ini para murid diutus Yesus pergi mengabarkan keselamatan. Uniknya, mereka hanya boleh membawa tongkat dan alas kaki. Dilarang membawa roti, bekal, uang, bahkan baju ganti. Bisa dibayangkan, kalau saya diminta pindah tempat karya dan hanya boleh membawa sandal, tidak boleh membawa baju, dompet, handphone, dan lain-lain, tidak akan mungkin. Tapi bukan perkara barang-barang itu yang Yesus maksud. Yesus ingin mengajar para muridnya percaya bahwa Allah memelihara mereka. Yesus mau mereka tidak bergantung pada diri sendiri, namun terbuka pada rahmat Allah. Maka ketika kita menolak tugas pelayanan yang dipercayakan kepada kita sedang bergantung pada diri sendiri. Kita sedang tidak percaya akan rahmat Allah. Taat dan menerima tugas pelayanan yang diberikan kepada kita memberi Allah ruang yang lebih luas untuk berkarya dalam diri kita. Ketaatan membuka ruang hati kita bagi Allah untuk bekerja. Selain itu, Yesus juga mengutus para murid pergi berdua-dua, tidak sendirian. Ketaatan juga memberi ruang bagi sesama yang mengingatkan, membantu, mendukung, menegur, dan menyertai kita. Kehadiran sesama dalam tugas pelayanan kita meringankan dan membantu melihat lebih luas apa yang kita kerjakan. Kita tidak akan pernah bisa berjuang sendirian. Kita perlu memberi ruang untuk Allah dan sesama. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini.
Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.